qaulan sakilan dan yauman sakilan, ya. Kaifa tatakuna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Ya, intinya Al-Qur'an ini adalah perkataan yang sangat berat. Ya. Berat sekali ya Quran itu ketika turun, apalagi ketika diwahyukan. Sampai ketika Rasulullah SAW itu pernah ya, ketika diturunkan Al-Quran, wahyu turun, ada sahabat yang pahanya nempel dengan Nabi, sampingan duduk. Ya, ketika sampingan duduk itu di sampingnya Nabi, pahanya itu nempel dengan Nabi, ya, nyender ke Nabi, ya, bersentuhan dengan Nabi. Apa yang terjadi? Kata sahabat itu seakan-akan ini, ya, paha saya itu ditekan oleh beban yang berat sampai paha saya itu akan terasa akan remuk dan hancur. Kayak ditimpa oleh beban yang sangat berat. Sehingga kata sahabat ini, saya menyangka bahwasanya paha saya ini akan hancur, akan patah saking beratnya ayat Al-Quran ketika diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Dan ini bisa kita dapatkan keterangan ini di mana? Ya, di kitab yang berjudul Ulumul Quran karya Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Ya, jadi Quran itu ketika diturunkan itu sangat berat. Ya. Supaya nggak ditanya lagi, Ustaz referensinya mana, gitu ya? Dalilnya dari mana? Ya, dari kitab judulnya Ulumul Quran karya Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Saking beratnya ayat Al-Quran turun, wahyu Al-Quran turun, sampai kayak kita ditekan dengan dengan beban yang sangat berat sampai paha saya seakan-akan mau patah. Saking udah nggak kuatnya sahabat itu. Rasul ketika turun Al-Quran itu kadang-kadang Rasul gemetar, ya keluar keringat gitu kan, berat. Sampai satu ketika Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanannya menggunakan unta. Setelah melakukan perjalanan menggunakan unta itu, ya unta, bayangin ya, unta kan berat ya, bebannya berat, tubuhnya besar, tinggi. Rasul berada di atas unta itu. Turun ayat Al-Quran ketika Rasul di atas unta, sampai unta itu langsung tunduk, ya langsung duduk unta itu saking beratnya beban Rasul. Ya, sampai akhirnya unta itu jadi turun, jadi duduk saking beratnya beban Rasul pada saat itu ketika mendapatkan wahyu. Ya, bahasa Sundanya tuh betul ya Bunda Ai ya, ngadeprok gitu kan. Jadi duduk gitu. Gara-gara bebannya berat, saking beratnya Al-Quran ketika diturunkan. Maka kata para ulama, Quran itu adalah qaulan sakilan, perkataan yang berat. Siapa yang tidak mau membaca qaulan sakilan, maka akan bertemu dengan yauman sakilan. Kalau nggak mau baca Quran di dunia, maka mereka akan ketemu yauman sakilan, hari yang berat. Ya, di hari kiamat mereka akan ketemu dengan hari kiamat. Ya, hari kiamat. Yauman sakilan. Maka kalau orang nggak mau baca Quran, nanti di hari kiamatnya akan berat. Ya, akan berat, gitu kan. Terbebani ya dengan dosa dan kemaksiatan mereka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi Quran ini kata Nabi berat ya. Ya berat. Sampai keluar keringat dingin dan sebagainya, saking berat gitu ya, saking beratnya Al-Qur'an itu. Jadi jangan dikira mendapat wahyu itu mudah ya. Itu sangat berat. Bahkan kata Nabi SAW dalam kitab tadi Ulumul Quran karya Syekh Manna Khalil Al-Qattan disebutkan wahyu yang paling berat itu adalah wahyu yang turun dengan gemericik lonceng. Dia lonceng dulu, teng gitu kan. Itu yang membuat Rasul itu udah nggak kuat. Karena wahyu itu turun dengan berbagai macam bentuk ya. Ada turun malaikat Jibril ya dengan bentuk basyaron sawiyya, manusia yang sempurna ya. Dan pernah kan turun malaikat Jibril tuh biasanya ketemu dengan Rasul menyerupai manusia yang sempurna, yang ganteng, cakep gitu kan. Enak dipandang. Pernah kan satu ketika di Masjid Nabawi ya, Rasulullah SAW lagi kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada datang seseorang memakai baju ya sama seperti saya, bajunya putih ya. Putihnya itu putih mencerang gitu ya. Putihnya itu sangat putih, bersih ya. Kemudian
tiba-tiba laki-laki itu datang berhadapan dengan Rasulullah SAW, ya, ya menempelkan antara paha dengan paha, lutut dengan lutut gitu, ditempelin depan-depanan. Kemudian laki-laki ini bertanya, apakah itu iman? Apakah itu Islam? Apakah itu ihsan? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Dijawablah Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Ya, terus sahabat udah gitu ya, orang ini pergi aja. Orang itu kemudian pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah, para sahabat bertanya, aneh ya, kok ini orang ini nanya, kemudian orang ini menjawabnya, kemudian orang ini pergi, dan kami belum pernah melihat orang tersebut. Ya, saya belum pernah, kami semua penduduk Madinah belum pernah melihat orang tersebut. Kalau sekiranya orang itu adalah orang jauh, pasti rambutnya itu acak-acakan, ya, bajunya itu pasti nggak akan putih bersih. Ya. Bajunya itu nggak akan putih bersih, pasti kena debu kayak gitu ya, kotor dan sebagainya. Kata Nabi SAW, kalian tahu siapa tadi yang datang? Kalian tahu siapa tadi yang datang? Kata pada para sahabat kemudian mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril.